Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat kita nyanyikan pujiannya sekali lagi dengan segenap hati kita. Amin Yesus. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, amin Tuhan, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
sembah Dia. Mari kita sembah Allah. Tinggikan, agungkan Dia. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang ajaib, sebab Kau layak disembah. Kau Tuhan, segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Allah yang setia. Haleluya. Yesus. Glory Yesus. Jesus. Inilah yang ku renungkan. Amin Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya. Hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Bersukacita dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Iya, puji nama Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sore hari ini seperti yang Bapak Ibu lihat di belakang layar ini, tema kita di sini aku nyaman. Katakan sama-sama. Iya, di sini aku nyaman. Tema ini menjadi renungan saya dan kemudian saya angkat menjadi satu tema karena begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan merasa tidak nyaman di satu tempat, merasa tidak nyaman di satu waktu, merasa tidak nyaman di satu keadaan. Tapi andai kata kita mempelajari firman Tuhan ini, maka di segala tempat, di segala waktu, di segala situasi, di segala keadaan, kita bisa berkata, aku nyaman. Sulit Bapak Ibu, sangat sulit sekali. Karena kita punya kehendak, karena kita punya keinginan. Tapi mari sama-sama dengan saya, kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, di sini aku nyaman. Kita buka di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Silakan dibaca. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut,
Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Daud ini adalah pemazmur yang secara jujur mengatakan apa adanya dan tidak penuh dengan kemunafikan. Karena dia mengatakan jujur, mengakui bahwa Allah itu sebagai omniscient. Mengakui bahwa Allah itu maha tahu. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan semua mengakui bahwa Allah itu maha tahu. Tetapi ketika kita merasakan ketidaknyamanan dalam satu tempat dan kemudian kita melontarkan emosi kita tidak menyadari bahwa Allah itu maha tahu. Saya sangat yakin kita percaya bahwa Allah adalah omniscient. Allah yang maha tahu. Seperti Daud berkata, Allah itu maha tahu. Dikatakan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dikatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau tahu, Tuhan. Tapi kenapa ada orang Kristen yang memahami hal ini, yang percaya akan hal ini bahwa Allah itu maha tahu, tetapi tindakannya sepertinya Tuhan tidak tahu. Coba berapa banyak orang Kristen yang kerja amburadul, ngawur, Bapak Ibu. Ya. Kalau Allah maha tahu, tidak ada perzinahan. Bukan mukrimnya kok. Memang cari pasangan yang mukrim itu susah, apalagi cewek. Istri saya cari mukrim gak ketemu. Saya bukan mukrim kok, nama saya Rudi. Apalagi saya cari mukrim, saya laki kok, masa cari mukrim. Tapi Bapak Ibu kenyataannya demikian. Ya, saya tadi bercanda, tapi kenyataannya demikian. Kalau orang Kristen memahami Allah itu maha tahu, omniscient, dia akan memahami betul hidupnya seperti Daud, jujur. Engkau menyelidiki, engkau tahu. Dari jauh engkau tahu Tuhan. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, dari surga engkau mengetahui. Bahkan pikiran yang masih ada di dalam otak kita, rencana kita. Kejahatan-kejahatan, hal-hal yang tidak baik masih di dalam pikiran ini Bapak Ibu. Allah mah tahu. Jadi kalau kita memahami hal ini, maka dimanapun kita berada, kita bisa berkata, di sini aku nyaman. Mungkin ada di antara kita, aku nggak nyaman dengan pasanganku ini. Aku nggak nyaman dengan si ini. Aku nggak nyaman di tetangga ini. Aku nggak nyaman. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, Allah maha tahu. Percayakan kepada Allah. Tidak ada tempat di mana kita ditaruh Tuhan tanpa Allah mengetahui. Amin. Tahu, Allah tahu Bapak Ibu. Allah tahu keletihan kita. Allah tahu kelelahan kita. Allah tahu. Tapi kalau kita bisa berkata, di sini aku nyaman. Kenapa begitu? Aku punya Tuhan yang membackup, yang membacking saya, yang menopang saya. Aku tahu Tuhan dari jauh mengetahui aku. Terlalu banyak orang Kristen yang mencurigai Tuhan dan menuduh Tuhan bahwa Tuhan, kenapa Engkau tempatkan aku di sini? Kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa Tuhan Engkau pertemukan aku dengan orang yang brengsek ini? Kenapa Tuhan? Aku nggak nyaman. Dan akhirnya ingin pergi dari itu. Seperti Daud, kemana aku mau pergi? Nah, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Di atas engkau ada. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau ada di sana. Jika aku punya sayap di antara langit dan bumi, jika aku punya sayap dan terbang, engkau pun ada di sana. Tidak bisa dihindari dari penglihatan Tuhan.
Jadi ini kejujuran dari Daud yang mengatakan bahwa Allah itu Maha Tahu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Pengalaman Daud. Ketika Daud berbuat yang jahat di mata Tuhan, dia menyangkal bahwa Allah itu Maha Tahu. Sekecil apapun perbuatan kita, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, tidak pernah lepas dari penglihatan Tuhan. Amin. Sekecil apapun Bapak Ibu. Baik itu dalam dunia usaha, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik di dalam sosialita, kehidupan bermasyarakat. Tuhan tahu. Bukan hal yang baru saya mengatakan hal ini. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, milikilah pengertian seperti Daud. Daud tidak munafik. Daud tidak munafik. Kejujurannya untuk diselidiki, kejujurannya untuk ketidakmunafikan Daud itu berkata, dikenal hatinya, diuji Allah. Apakah jalanku serong Tuhan? Artinya di dalam ayat 23 sampai dengan ayat 24 berkata bahwa Daud ingin mengatakan kepada Allah, aku tidak merasa benar di hadapan Tuhan. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 139 ini tentu setelah Daud mengalami badai kehidupan. Saya katakan badai karena memang Daud lepas kontrol. Dia pembunuh, dia pezina, dia pendusta. Apalagi Bapak Ibu, dia mengambil milik orang lain. Jadi 4 hukum Taurat, 10 perintah Allah sudah dilanggar oleh Daud. Daud sudah melewati hal itu. Dan kemudian dia membagikan pengalaman ini kepada setiap orang yang membaca mazmurnya ini, untuk pelajaran bagi kita. Supaya apa Bapak Ibu? Jalan kita ini jalan yang benar dan kemudian kita berani berkata, selidiki aku Tuhan. Ini ketika jalannya sudah benar dan meminta kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiranku, lihatlah apakah aku ini serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud tidak merasa benar membenarkan diri, tapi Daud merasakan butuh Tuhan yang menyelidiki hal itu. Kalau jalanku serong, betulkan Tuhan. Berapa banyak kita yang dibetulkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat renungan, lewat apa yang Bapak Ibu. Sekarang kan mudah ya, Bapak Ibu buka di YouTube, kemudian aduh aku salah. Tapi kita ini membenarkan diri. Kalau ada khotbah yang kemudian mengusik hatinya, yang menyelidiki hatinya, buru-buru kemudian dia pencet, stop. Aku gak nyaman. Tapi Daud berkata, lewat kejujurannya ini Daud berkata, lewat ketidakmunafikannya ini Daud berkata, aku tidak merasa benar. Itulah sebabnya selidiki aku karena saya sudah berusaha hidup benar. Tapi kalau ada di luar hal itu yang membuat saya hidup tidak benar di hadapan Tuhan, selidiki aku Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan tidak benar di dalam perkawinan? Apakah Bapak Ibu tidak benar di dalam pengelolaan keuangan? Apakah Bapak Ibu tidak benar di dalam usaha menjalankan bisnisnya? Apakah Bapak Ibu tidak benar di dalam mengiring Tuhan? Selidiki aku Tuhan. Supaya kita bisa berkata, dekat dengan Tuhan aku tenang, atau dekat dengan Allah aku nyaman Tuhan, aku nyaman Tuhan. Jadi ada 2 hal yang Daud ingin sampaikan tentang Mazmur 139 ini, yaitu kejujuran dia dan ketidakmunafikan dia. Mari Bapak Ibu, Daud tidak ingin jauh dari Tuhan.
Sama sekali Daud tidak ingin jauh dari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 ini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar itu sayap yang punya kekuatan paling kuat Bapak Ibu, paling besar gitu ya. Begitu sayap, pengen lari secepat mungkin, jauh dari Tuhan. Jika aku punya sayap fajar dan aku mendaki ke langit, engkau pun di sana. Membuat kediaman di ujung laut, engkau pun di sana. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Adakah keinginan kita? Daud tidak punya keinginan untuk menjauh dari Tuhan. Tapi apakah ada keinginan dari kita untuk jauh dari Tuhan? Jadi Daud merasakan omnipresent. Daud merasakan Allah itu maha hadir, maha ada di tempat itu. Ada Tuhan, ada Tuhan. Jadi ketika kita memahami dua bagian ini, Allah yang maha tahu membuat kita hidup hati-hati. Allah maha tahu membuat kita hidup hati-hati. Dan yang kedua, Allah itu maha hadir. Maka dimanapun situasi kita, dimanapun tempat Tuhan tempatkan kita katakan, di sini aku nyaman. Bapak Ibu, punya kan keinginan-keinginan kita itu. Tapi selama Tuhan belum cabut kita, belum Tuhan pindahkan kita ke tempat yang baru, belum pindahkan kita ke situasi yang baru, belum pindahkan kita pekerjaan. Kelola hati kita, kelola situasi kita sehingga kita bisa berkata, aku nyaman di tempat ini. Saya bekerja 12 tahun Bapak dalam satu perusahaan. Dalam satu perusahaan saya bekerja 12 tahun dan itu penuh dengan tantangan. Orang sikut sana, orang pengen kedudukan saya, orang sebarkan gosip ke saya, orang fitnah saya. Tapi kalau kita bisa berkata, di sini aku nyaman. Sebelum aku dicabut oleh Tuhan, sebelum aku dipindahkan oleh Tuhan, di sini aku nyaman. Sebab Tuhan maha tahu, Tuhan maha hadir. Disitulah aku ada karena Tuhan ada. Amin Bapak Ibu. Disitulah letak kekuatan kita. Amin. Disitulah letak kekuatan kita. Kita punya Tuhan yang maha tahu. Orang lain tidak tahu keluh kesah hati Bapak Ibu. Orang lain tidak tahu kesedihan Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu. Orang lain tidak bisa hadir. Pak pendeta nggak bisa hadir setiap saat, apalagi pendeta kita keluyuran Bapak Ibu. Ya, nggak bisa hadir, tapi Tuhan hadir Bapak Ibu. Ya. Saya pun juga begitu, dimanapun Tuhan taruh, dimanapun Tuhan taruh, saya merasa nyaman Bapak Ibu. Iya, dimanapun Tuhan taruh. Dalam posisi apapun, apalagi sekarang ya harus ngurusi pendeta seluruh Indonesia, dalam posisi apapun. Dari sinilah kemudian saya katakan, aku nyaman Tuhan. Aku nyaman. Kemarin saya dihubungi pihak panitia dari Purwokerto. Pak Rudi bawakan renungan dah. Lah, saya itu pengen ikut aja kok. Saya itu pengen datang aja di youth camp gitu. Tapi tiba-tiba Pak Rudi bawakan, aduh. Ya wis monggo di sini aku aman. Aku nyaman. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi di sini aku nyaman menjauhi rohmu adalah jauh dari persekutuan dengan Allah sebagai sumber kehidupan. Daud berkata, andai kata aku menjauhi dari persekutuan dengan Tuhan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat jauh dari persekutuan dengan Engkau Tuhan? Aku sudah nyaman dengan Engkau Tuhan. Cari Tuhan Bapak Ibu. Ya, dimanapun kita berada. Saya kalau pergi pas hari Minggu, yang pertama kali saya cari, saya katakan ke istri saya, hari ini kita mau ibadah di mana? Setelah ibadah kita kemudian katakan, hari ini kita makan di mana?
Aduh Bapak Ibu, tapi Tuhan itu hebat. Iya, Tuhan hadir, Tuhan maha tahu Bapak Ibu. Jangan kemudian kita terlena. Seperti orang Israel, taat, betul-betul taat. Saya bersyukur pada Tuhan, lihat begitu taat mereka. Aduh, rapi-rapi banget. Bapak Ibu ya, saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa ke sana ya. Jadi kalau kita lewat dulu, saya lewat masuk itu ke Mesir. Itu waduh, kelihatan banget Bapak Ibu. Begitu masuk ke Israel, itu jauh sekali dengan Mesir itu. Begitu keluar dari Israel menuju Yordan, beda sekali. Betul-betul negara ini Bapak Ibu, masuk di sini beda, keluar di sini aduh beda banget. Dalam ibadah pun saya lihat, wah mereka. Nah ini coba-coba ya, yang pondok pesantren Al Zaitun itu ya. Ya kan, sekarang lagi bermasalah. Dia berkata, Salam alaihim. Jadi kalau ketemu kemarin diminta datang ke mana, ke Bandung, ke Pak Ridwan Kamil itu, dia katakan salam alaihim. Waduh, tapi dia tetap bersikuku itu. Aku nggak salah. Salam alaihim. Wah, marah semua itu orang-orang Islam itu, marah semua. Begitu mereka mempertahankan, sementara kita ini Bapak Ibu mudah sekali goyah gitu. Goyah oleh keadaan, goyah oleh tempat, goyah oleh waktu, goyah oleh apapun yang membuat kita merasa tidak nyaman, dan kemudian kita berkata kepada Tuhan, cepet cabut aku dari sini Tuhan. Aku nggak suka tempat, aku nggak suka keadaan ini Tuhan. Cabut. Memangnya bulu ayam dicabut. Kita bertahan Bapak Ibu ya. Kita bertahan. Kita percaya Tuhan itu maha hadir. Amin. Tuhan Allah kita maha tahu, Tuhan Allah kita maha hadir. Jadi Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat pergi menjauhi dari persekutuan rohmu Tuhan? Engkau sumber kehidupan. Tidak mungkin Daud menjauhi dari roh Tuhan sebagai sumber kehidupan dia. Tapi coba lihat Bapak Ibu, jujur aja ya, coba lihat. Di mana tempat yang orang yang Kristen yang tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu, mungkin dia bisa berkata, di luar Tuhan aku jauh lebih nyaman. Jangan coba-coba untuk mencoba menjauh dari Tuhan. Saya takut Bapak Ibu terlena. Di luar Tuhan memang bisa-bisa lebih nyaman, dan akhirnya membuat terlena. Tapi kenyamanan yang semu, saya iring Tuhan, saya percaya Tuhan, saya dibaptis itu tahun 90 Bapak Ibu. Dan saya merasakan perbedaan ketika dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan persekutuan dengan roh Tuhan, kita merasakan kenikmatan yang tidak tertandingi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, apapun profesi kita, disitulah Tuhan hadir, kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan menjauhi roh Tuhan. Apapun Bapak Ibu ya. Di sini ada Mbak Iis sebagai pemulung, di situ ada. Tuhan ada di situ. Tuh. Mbak Pipit sebagai guru PAUD, Tuhan ada di situ. Bersekutu dengan Tuhan, jangan jauh dari persekutuan Tuhan apapun profesi kita. Disitulah kita bisa berkata, aku nyaman ini Tuhan. Ya, aku nyaman Tuhan. Yohanes 6 ayat 67 sampai 69 ini saya tidak bacakan Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang darah dan daging dia, sebenarnya itu pengganti dari pikul salib. Barang siapa makan makan dagingku dan minum darahku, itu sebenarnya pengganti dari kata-kata barang siapa yang pikul salibku. Barang siapa yang menderita demi namaku, itu sama. Akhirnya orang kemudian mundur.
Walaupun dikonotasikan artinya itu adalah makan darah dan daging, pikiran mereka pada saat itu adalah pemikiran yang sangat sederhana Bapak Ibu ya. Oh ini najis dong, haram dong gitu ya. Mana mungkin saya bisa makan, dan padahal maksud Tuhan, barang siapa yang mengenakan hidupku di dalam kehidupan orang itu dikenakan Kristus dalam hidupku, dia akan mengalami begitu banyak kesusahan hidup. Menyangkal diri, pikul salib, mengampuni, terus apalagi memberkati orang yang memusuhi, dan masih banyak konteks kasih di dalam hidup kita ini yang mengandung pengorbanan yang besar Bapak Ibu. Akhirnya orang kemudian mundur dalam Yohanes 6 ayat 67 sampai 69, dan akhirnya dikata di situ Tuhan Yesus katakan, Petrus, kamu nggak mau mundur juga, nggak mau ikut juga seperti mereka. Akhirnya Petrus berkata, perkataanmu itu adalah hidup yang kekal. Kemana kami harus pergi Tuhan, kata Petrus. Aku gak bisa pergi dari Engkau. Perkataanmu itu hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah dikalahkan oleh keadaan hidup kita. Amin. Jangan pernah dikalahkan Bapak Ibu. Sesusah-susahnya hidup kita, sesulit-sulitnya hidup kita, miliki persekutuan dengan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan akan tolong pada waktunya. Saya mengatakan ini bukan berarti saya tidak pernah mengalami kehidupan susah. Saya pernah mengalami Bapak Ibu. Tapi terus saya bergandeng tangan dengan Tuhan. Saya terus berkutu. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat pergi menjauhi sumber kehidupanku? Aku gak bisa pergi dari jauh Engkau dari Tuhan. Di sini aku nyaman. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sama dengan Matius 11 ayat 28. Ayat yang cukup populer ini, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan ajak supaya tidak jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Karena tidak ada tempat yang membuat kita lega, tidak ada tempat yang membuat kita nyaman. Dekat dengan Tuhan, aku tenang. Amin. Enak Bapak Ibu. Betul-betul nyaman, betul-betul nyaman. Tuhan berikan hal itu. Jadi menjauhi Roh-Mu, ini adalah kisah orang Israel ketika menyembah patung lembu tuangan sebagai Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Aduh, saya kalau membaca ini Bapak Ibu, ngeri-ngeri bodoh gitu loh ya. Begini Bapak Ibu, mereka kan sudah dituntun oleh Allah yang benar, mereka sudah dituntun keluar dari Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Sudah dituntun Bapak Ibu. Tapi kemudian mereka membuat lembu patung Tuhan dan berkata, ini Allah yang membawa kita keluar dari Mesir. Tolong dibaca, Keluaran 32 ayat yang ke-8. Keluaran 32 ayat yang ke-8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Wow. Bukankah ini pernah terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu? Berapa banyak kita dipertolong oleh Tuhan? Berapa banyak pertolongan yang sudah kita rasakan dan berkat-berkat yang kita peroleh dari Tuhan, tapi kemudian kita menyangkal, bukan Tuhan yang memberkati. Bukan Tuhan yang memberkati. Sama seperti orang Israel. Ditolong oleh Tuhan. Dan ketika suatu waktu Musa berada di Gunung Sinai, 40 hari kemudian mereka bikin patung dan kemudian berkata, Hei orang Israel, inilah Allah yang membawa kita keluar dari Mesir. Kita kadang menyangkal berkat-berkat dari Tuhan. Kenapa kita bisa menyangkal? Karena kita tidak merasa nyaman di satu tempat. Kenapa kita bisa menyangkal? Karena kita merasakan kekecewaan di dalam satu situasi. Dan kemudian kita menyangkal Tuhan.
Padahal kita sudah melewati waktu yang begitu panjang dengan segala berkat-berkat Tuhan. Ketika kita Tuhan izinkan pada suatu waktu keadaan yang mengecewakan kita, kita berkata, Tuhan, Engkau tidak menolong aku, Tuhan. Betapa mengerikan iman yang demikian, Bapak Ibu. Sama seperti orang Israel menjauh roh Tuhan. Kita kembali. Bagaimana kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah kalah Bapak Ibu. Jangan pernah kalah. Dimanapun kita berada, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Di sini aku nyaman. Lari dari hadapanmu adalah bentuk usaha mencari tempat yang nyaman di luar Tuhan. Menjauhi Tuhan Allah secepatnya. Itu karena kata lari. Dipergunakan kata lari, saya pengen cepat lari. Saya pengen jauh dari Tuhan, secepat mungkin saya pengen jauh dari Tuhan. Kemana? Ke kafe. Kemana? Ke tempat-tempat yang kita merasakan nyaman dan jauh dari Tuhan. Wah, di sana ada judi online, ya judi yang permainan itu. Wah, di sana kita nyaman sampai kita menghabiskan waktu nyaman. Begitu kalah pusing lagi. Gila Bapak Ibu. Kerusuhan di Cilacap, saya kemudian berpikir, apa yang mau mereka cari Bapak Ibu? Apa yang mau mereka cari? Mereka mencari kenyamanan menurut mereka itu nyaman. Melukai hati orang lain, membunuh orang lain, membuat kerusuhan, lari dari Tuhan, dan mereka merasa nyaman di situ. Tapi kita lihat ya, ada usaha orang-orang di sini mencari tempat di luar Tuhan. Masih ingat ya kisahnya? Nanti akan kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi lari dari hadapan Tuhan, ini ada 3 hal kenapa orang bisa lari dari hadapan Tuhan. Karena need, karena kebutuhan. Aku butuh untuk tubuh. Aku butuh untuk jiwa yang tidak terpenuhi. Aku butuh untuk tubuh yang kurang. Ya, ini berbicara mengenai kebutuhan fisik yang menurut kita kurang. Kalau kita berpikir hal itu tidak akan pernah cukup, Bapak Ibu. Tapi kalau kita merasa cukup, maka di situ ada ucapan syukur. Karena ada kebutuhan roh yang tidak terpenuhi. Sehingga kita lari dari Tuhan. Jadi lari dari hadapan Tuhan kalau kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya, ini kalau ini terpenuhi, kebutuhan roh terpenuhi, dia akan merasakan nyaman dalam jiwa dia, ada damai sejahtera, dan dia merasa cukup dalam kebutuhan tubuhnya. Kalau kebutuhan roh ini terpenuhi. Ini yang dimaksud dengan manusia rohani, manusia yang dari dalam. Manusia yang dari dalam adalah manusia yang tidak terpengaruh oleh faktor luar. Ada duit, nggak ada duit, dia merasakan aku sudah terpenuhi, aku nyaman. Maka dia punya damai sejahtera. Tetapi kalau dimulai dari keinginan dari sini, kebutuhan dari luar di sini, kebutuhan tubuh tidak terpenuhi, dia tidak punya damai sejahtera, maka dia akan jauh dari Tuhan. Karena dia bekerjanya dari luar. Kenapa ini bentuknya piramid? Karena inilah yang kebanyakan terjadi dalam kehidupan orang manusia secara umum. Bukan hanya Kristen saja, saya berbicara bukan hanya Kristen, Bapak Ibu. Tadinya saya mau tampilkan data mengenai survei, mengenai kenapa orang itu bisa marah, kenapa orang itu bisa bunuh diri, karena dimulai dari sini, kebutuhan di sini. Dia tidak dipenuhi kebutuhannya, pengen sepeda motor nggak punya, pengen HP nggak punya, pengen makan nggak bisa enak seperti teman-temannya, kemudian dia kehilangan damai sejahtera, dan akhirnya dia kehilangan kontak dengan Tuhan, dia tidak membutuhkan Tuhan, dan akhirnya kemudian bunuh diri. Kebanyakan mulai dari sini. Tetapi kalau kita dimulai dari puncak kehidupan kita, kebutuhan roh kita dipenuhi, maka ada damai sejahtera dalam jiwa kita, dan kita merasakan. Seperti Rasul Paulus katakan, ya dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 itu, hal kekurangan aku sudah tahu, hal
Hal kelaparan aku sudah tahu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, ayat 13. Muncul ayat 13 karena dari pengalaman Rasul Paulus tentang kekurangan hidup. Jadi lari dari hadapan Tuhan, kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32, nggak mungkin kita baca, tapi saya yakin Bapak Ibu mengetahui ya. Ketika anak bungsu ini berkata, "Bapak, kasih dong Bapak hartaku, bagianku, warisanku, mana aku mau pesta pora." Tuhan Yesus cerdas sekali Bapak Ibu. Perumpamaan ini Tuhan Yesus angkat karena ada orang yang tidak merasa nyaman di hadapan Tuhan. Bapa itu menunjukkan Allah. Kemudian dia ingin pergi dan merasa enak, nyaman. Wah, seneng-seneng dia merasakan kesenangan gitu. Tapi begitu giliran habis semua, kemudian dia berkata, kelaparan, aku pengen makan makanan babi saja nggak bisa, dilarang. Karena terjadi kelaparan pada saat itu, sehingga makanan babi menjadi mahal. Mau makanan babi yang najis saja itu kemudian dilarang Bapak Ibu. Dan kemudian dia ingat, aku ingat di rumah Bapakku banyak makanan. Aku akan pergi dan akan berkata, aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku akan datang. Dan kemudian anak ini datang Bapak Ibu. Jauh dari hadapan Tuhan. Jadi kisah ini ada anak bungsu ini hilang, tetapi anak bungsu ini hilang dan ditemukan kembali. Ayat 27 sampai 32, adikmu kembali. Rupa-rupanya anak sulung ini sejak semula dia itu sudah hilang dan akhirnya tetap hilang. Jadi siapa yang hilang? Anak ini yang hilang di dalam perumpamaan ini Bapak Ibu? Anak yang sulung. Temanya bukan anak bungsu yang hilang, anak yang hilang. Dia punya segala-galanya dengan Bapa punya segala-galanya. Ya, tapi dia tidak merasa memiliki. Sampai Bapa berkata, selama kamu ada di situ segala sesuatu punya kamu loh. Tapi begitu adiknya diketemukan, dia memilih tindakan keluar dan tidak mau masuk rumah. Ayat 28, tolong dibaca. Lukas 15 ayat 28. Lukas 15 ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Sampai bapaknya ngomong, nggak mau masuk dia. Ceritanya di situ Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku kembali ya, dimanapun kita berada, kita katakan bahwa kita nyaman karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan yang ke-7 ayat yang terakhir. Ya, silakan dibaca. Kita renungkan Bapak Ibu ayat ini. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku, dua hal ini menjadi renungan kita pada sore hari ini. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan jauh dari roh-Mu ya Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak ingin lari dari hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan, mencari kenyamanan di luar dari Tuhan. Memang di luar dari Tuhan tentu menawarkan
hidup nyaman menurut versinya. Tapi kenyamanan di dalam Tuhan sangat berbeda. Amin Bapak Ibu. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada kebahagiaan yang melebihi dari segala-galanya. Firman Tuhan ini berkata, Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Artinya bukti bahwa kita dicukupi oleh Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kehidupan roh kami Engkau cukupi Tuhan, dengan memberikan kepastian keselamatan kehidupan kekal di dalam hidup kami, sehingga kami penuh dengan semangat menjalani hari-hari kami. Jiwa kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera karena Engkau Tuhan. Dan kami sangat yakin dengan janji-janji Tuhan, Engkau memenuhi dan memelihara hidup kami Tuhan, dan kami tidak kekurangan dari satu apapun yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala pemeliharaan-Mu ini, dan kami nyaman Tuhan tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Ketika kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, dimanapun kami berada, kami tahu Engkau Tuhan Allah yang maha tahu, Engkau Tuhan Allah yang memenuhi kehidupan kami, yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau. Bapak Ibu, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menyebut kita. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang baik, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang memberkati dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam keluarga besar kami, kemanapun kami berada, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah. Engkau memberkati mereka, para pelayan Tuhan. Engkau memberkati dan memberikan damai sejahtera dan semangat untuk terus melayani Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Manis kau dengar Tuhan.
dan hatiku dan